Pertemuan inilah yang akhirnya menyeret Pinangki menjadi tersangka dan terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Agung. Deretan orang yang diduga membantu memuluskan pelarian Joko Chandra saat berstatus buron sebagai terpidana kasus pengalian hak tagih Bank Bali bertambah. Jaksa Pinangki Sirna Malasari kini berstatus tersangka. Pacela. Akibat korupsi negara dirugikan 168 triliun setara biaya kuliah per tahun 2,5 juta mahasiswa Indonesia. Hanya 15 triliun atau 9% saja uang koruptor yang kembali ke negara. Kemana 153 triliun kerugian negara lainnya? Rakyat pembayar pajak menanggungnya. Korupsi, kasus penyimpang kejam pada Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita. 5 sila yang penuh makna sudah seharusnya menjadi pedoman bagi tiap-tiap masyarakat di Indonesia. Namun sayangnya, kasus-kasus penyimpangan Pancasila masih marak dan sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Dan mungkin, bisa saja kita pernah menjadi pelaku penyimpangan tersebut, baik secara sengaja maupun tidak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu bunyi sakral yang diagungkan dan tercantum pada sila kelima di Pancasila. Sila ini menjelaskan dan memberi pesan kepada kita semua, warga negara Indonesia, untuk selalu memajukan dan menjaga keadilan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Namun sayangnya, sila tersebut seringkali diabaikan dan dihiraukan sehingga banyak terjadinya kasus penyimpangan pada sila-sila tersebut. Salah satunya adalah kasus korupsi. Ya, masalah kuno di negeri ini rasa-rasanya tidak ada ujungnya sama sekali. Setiap tahun, setiap periode, dan setiap dekade pasti selalu ada kasus-kasus korupsi yang terkuak ke media. Hal tersebut sesungguhnya membuktikan bahwasannya masih banyak warga negara Indonesia, khususnya para pejabat negara, yang ternyata masih belum bisa menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup mereka. Dan tentunya, hal tersebut sangat amat disayangkan. Jaksa Pinangki didakwa terima suap 7 miliar, sidang ungkap 10 rencana aksi Pinangki, lepaskan Joko Chandra dari penjara kasus Bank Bali. Kasus Jaksa Pinangki merupakan kasus korupsi yang baru-baru saja terjadi beberapa dekade ini. Letak terkuaknya kasus tersebut banyak membuat publik kecewa dan marah, karena seperti yang kita ketahui, bahwasanya jaksa yang seharusnya menjadi seseorang yang bersikap adil, malah bersikap tidak jujur dan merugikan negara sendiri dan masyarakat. Hal tersebut membuat publik menyayangkan pihak dari pemerintah yang seharusnya menjadi tauladan, contoh dan cerminan dari masyarakat dalam kehidupan bernegara, malah justru memberikan contoh buruk bagi masyarakat itu sendiri. Tikus-tikus berdasi yang ada di bidang pemerintahan dan memiliki kekuasaan seakan-akan abai dan tidak peduli dengan hak masyarakat yang mereka ambil. Kerugian negara yang mencapai ratusan miliar bahkan triliunan tidak membuat mereka merasa bersalah dan malu. Bahkan, banyak dari mereka yang memasang topeng wajah tidak bersalah dan menjadikan orang lain kambing hitam demi melindungi nama baik mereka. Jaksa Pinangki merupakan salah satu dari rentetan nama-nama tikus berdasi yang telah merugikan negara dan masyarakat Indonesia. Kasus suap korupsi ini memang bukan yang pertama yang terjadi di Indonesia. Tetapi bisa kita lihat bahwasanya hukum Indonesia untuk para koruptor masih sangat lemah dibandingkan dengan negara-negara lain. Penjara yang hanya berdurasi beberapa tahun masih dibilang lemah dan tidak sepadan dengan kerugian yang mereka perbuat. Pemerintah, khususnya lembaga hukum, sudah seharusnya bisa mempertimbangkan hukuman yang lebih setimpal bagi mereka para tikus berdasi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan elemen-elemen masyarakat yaitu DPR untuk merancang undang-undang khusus untuk menangani kasus korupsi dan suap yang ada di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya sebatas peraturan tertulis. Pemerintah bersama lembaga hukum juga harus tegas dan adil dalam memberlakukannya sesuai dengan peraturan dan pedoman Pancasila. Agar nantinya apabila ada hukum yang tegas dan pengawasan yang ketat, kasus korupsi dan suap yang ada di Indonesia bisa berkurang bahkan bersih sama sekali. Selain itu, dalam mencegah kasus korupsi dan suap yang terus terjadi di Indonesia, pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat untuk mengkampanyekan anti korupsi kepada masyarakat, serta memberikan edukasi dan pengawasan yang berkala, bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga para pejabat negara.
Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga KPK dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemantauan para pejabat negara. Dan tentunya hal tersebut bisa dilakukan secara transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat nantinya bisa menaruh percaya dan memberi dukungan kepada pemerintah. Mari bersama kita tuntaskan korupsi yang ada. Sebagai generasi milenial, sudah waktunya kita berbenah diri menjadi pribadi Pancasila agar nantinya negeri kita bisa dipimpin oleh generasi milenial yang berpedoman dan berjiwa Pancasila. Salam, terima kasih.